sidang pada siang ini agendanya adalah saksi fakta. Jadi saya sebagai saksi fakta. Nah, tadi apa aja Ibu yang kasih keterangan di dalam sidang tadi? Tadi seputar jenis polis di situ dan keberadaan saya sebagai saksi fakta. Kebetulan saya dulu mantan, selain pemegang polis, saya mantan karyawan Wana Arta juga. Nah, Bu, apa yang terakhir harapan Ibu dari tadi kan saksi, apa kedepannya bagaimana supaya masalah ini selesai? Harapan saya tentunya semua masalah ini segera selesai, uang nasabah dikembalikan karena seperti teman-teman ketahui banyak nasabah yang sudah usia lansia yang mana emang negara dalam hal ini sebenarnya harus bertanggung jawab, harus mengembalikan dana nasabah karena kita tidak mungkin ada di sini kalau kita bukan sebagai pemegang polis Wana Arta. Urusan dalam Wana Arta itu bukan urusan nasabah sebetulnya, betul nggak Bu, Pak? Ya, jadi harapannya bahwa uang kami segera kembali sehingga kehidupan teman-teman, apalagi nasabah-nasabah yang sudah lanjut usia bisa berjalan sebagaimana mestinya. Dan sidang hari ini adalah sidang saksi fakta. Jadi kebetulan ada saya, Pak Eron dan Pak Joko dari Lembaga Konsumen ya, Pak Joko. Seperti sidang-sidang sebelumnya kita menjadi saksi ahli, tapi pertanyaan-pertanyaannya memang selalu di setiap sidang itu berbeda. Hari ini bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga dipertanyakan, diuji oleh majelis dan juga oleh pihak tergugat, ya, di mana apakah dimungkinkan atau dibolehkan konsumen menggugat kompensasi yang dimana itu jelas-jelas diatur di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 perlindungan konsumen dimungkinkan, dan itu memang bisa dilakukan dan pernah kita waktu di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui mediasi itu sering juga ada kompensasi daripada pelaku usaha. Tentu dengan format litigasi ini semua tergantung kepada majelis hakim. Dia akan melihat di mana kemungkinan-kemungkinan yang bisa diputuskan untuk adanya kompensasi. Tetapi nomor satu adalah kompensasi itu adalah itikat baik daripada pelaku usaha. Itu itikat baik. Kalau memang mereka merasa bahwa konsumen ini telah dirugikan, padahal selama ini mereka sudah membayar polis dengan cukup lama, tetapi tidak bisa menghasilkan tagihan yang dikembalikan, nah kan, sebagai polis yang sudah jatuh tempo, gitu. Nah, jadi untuk kasus asuransi ini sebenarnya tidak cuma Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang melindungi pemegang polis, tetapi juga Undang-Undang Perasuransian. Makanya di pasal 52 tadi sebelumnya ada pertanyaan dari pengacara Wana Arta, apakah likuidator dapat menghapuskan apa tidak membayarkan kalau mereka tidak mendaftar kembali, gitu kan ya? Karena setelah dibeli waktu ada yang nggak mendaftar. Saya bilang PUJK itu kalah tinggi dengan undang-undang tentang perasuransian, di mana di pasal 52 jelas jika terjadi likuidasi maka pemegang polis asuransi itu yang nomor satu didahulukan, diberikan pengembalian. Jadi jelas sekali bahwa yang daftar maupun tidak daftar. Iya, artinya tidak daftar ulang itu tidak membatalkan polis, karena undang-undangnya jelas. Nah, seperti itu. Jadi hari ini ya mudah-mudahan, dan kita juga ingatkan pertanyaan mereka dari Kementerian Keuangan, apakah pemerintah ini pelaku usaha, termasuk pelaku usaha, sehingga bisa digugat. Oh tidak, pemerintah itu regulator, dia sama selevel antara pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah. Sehingga pemerintah kalau ada masalah seperti ini, ada gugatan, harus hadir
sekali lagi itu harus hadir menyelesaikan. Nah, majelis mengomentari, oh pemerintah jangan merampok, nah gitu kan, artinya dia paham, oh iya, ya, seperti itu. Ya memang tadi di persidangan tadi saya sempat muncul sebagai saksi fakta, di mana di situ saya menyatakan tentang keberadaan dari para owner yang sudah menjadi tersangka dan DPO plus red notice tapi masih bisa hidup layak di Amerika, khususnya di Beverly Hills, di mana mereka masih hidup nyaman, tenang, tanpa ibaratnya mempedulikan kami nasib-nasib para korbannya. Di sini kita bisa lihat tidak ada etiket baik dari sang owner untuk menyelesaikan ini. Malahan ibaratnya terakhir ya kita bisa tahu lah dengan dia menghadirkan para kuasa hukumnya hari ini, artinya apa? Dia masih sanggup bayar. Tapi dia bukan bayar kita, tapi dia bayar kuasa hukum untuk melawan kita. Itu yang pertama. Kedua, kami minta dari pemerintah, khususnya kejaksaan. Dalam hal ini kejaksaan yang telah merampas uang senilai 2,4 triliun, di mana itu adalah uang yang dihimpun pihak Wana-Ata dari uang-uang para nasabah atau para korbannya. Jadi itu sebenarnya bukan uang dari Wana-Ata, itu ada uang yang dihimpun Wana-Ata dari kami masyarakat, para korban-korbannya. Jadi selayaknya lah pemerintah mengembalikan uang yang sudah dirampas dari pihak kejaksaan dan saat ini berada di Kemenkyu. Kenapa saya bisa bilang begitu? Ya di sini kan tadinya saya berpikir ya, apakah perampasan aset senilai 2,4 triliun ini adalah langkah penyelamatan yang pemerintah lakukan melalui kejaksaan, yang mana nantinya akan dikembalikan kepada para korbannya. Tetapi sampai saat ini sudah berjalan hampir semenjak perampasan itu terjadi dan kasus Wana-Ata ini terjadi udah hampir 5 tahun ya. Sampai sekarang uang rampasan itu tidak dikembalikan ke kami para korbannya. Saya harap ya dari persidangan ini kita punya hak-hak korban semua dikembalikan secara penuh. Terima kasih. Saya juga sebelumnya ucapkan terima kasih buat Pak Eron yang sudah jadi saksi, ya juga dengan Pak Joko ya kan sebagai saksi ahli, di mana beliau ini adalah ketua LPKSM Suara Konsumen Jakarta dan beliau pun juga mantan ketua BPSK DKI. Artinya kalau secara perdata konsumen tentang konsumen ya ini sudah sangat ahlinya lah. Bahkan tadi pun hakim juga sempat baru tahu ternyata ahli konsumen itu sudah ada. Selama ini kita jarang mendengar kan, karena sebenarnya ahli ini sangat jarang, maksudnya enggak, karena kan ini pelindungan konsumen kan, artinya seputar undang-undang konsumen. Makanya emang ini Pak Joko ini cukup fasih lah ya, profesional, dia mengetahui seluk-beluknya, karena beliau juga bekas ketua BPSK juga mantan, dan juga beliau juga difungsikan oleh BPKN. Artinya kalau secara materi, secara pengetahuan undang-undang dia cukup oke lah ya, cukup baik. Nah, artinya sebenarnya ahli pelindungan konsumen sangat dibutuhkan ya. Makanya selama ini kami ini sebagai konsumen nggak ngerti kan, tahunya cuma perdata, pidana ya kan. Ternyata kami sebagai konsumen, dan mungkin Bapak Ibu juga wartawan konsumen kan, termasuk tadi juga instansi pemerintah di pejabat ini kan konsumen juga. Artinya jika suatu saat ada permasalahan yang bisa menjelaskan, ya itulah ahlinya, yaitu Pak Joko ini sebagai ketua LPKSM ya. Beliau ini sangat aktif dan sangat care lah terhadap konsumen gitu loh. Nah makanya saya hari ini berterima kasih lah. Poinnya kami juga melihat hakim punya respon cukup baik ya, dan juga dia juga sempat sampaikan jangan sampai negara ini menjadi bagian, malah bukannya membela masyarakat tapi bagian justru jangan sampai uang ini jadi dirampok oleh negara gitu loh. Artinya dalam dugaan, artinya ini kan jangan sampai terjadi seperti itu. Harusnya negara tuh datang melindungi, menjaga konsumen yang notabene kami ini kan masyarakat. Ya, jadi itu yang kami juga ucapkan terima kasih buat Pak Joko, ahli dari konsumen, ya kan. Makanya saya berharap dengan adanya ini, saya sih berharap perlindungan konsumen ini mulai bertumbuh lah ya. Karena selama ini kita jarang melihat konsumen selalu menjadi korban. Ya, konsumen ini selalu jadi korban. Kami berharap kedepannya adalah dari mungkin dari suara konsumen maupun dari BPKN maupun juga dari pemerintah, DPR mulai aktif, mulai melihat bahwa perlindungan konsumen itu dibutuhkan
masyarakat Indonesia. Ya, termasuk kemarin DPR pun juga menyatakan dia pun kena. Artinya kan butuh perlindungan konsumen. Nah, yang mengerti ini siapa? Undang-undang ini mengerti siapa? Ya harus ahlinya. Ya kan, ahlinya yang bisa menjelaskan. Nah, jadi kami berharap juga dengan adanya pemerintah ini mau ambil bagian, turun untuk membantu kami sebagai konsumen Wanarta yang menggunakan jasa keuangan PT Wanarta untuk segera dikembalikan. Dan juga yang terpenting kami butuh keadilan, di mana negara juga butuh mengambil lah owner ini yang keluar negeri, yang hidup mewah ya, super sangat mewah di di Amerika. Nah, bahkan kemarin pun sempat sudah ada satu yang ditahan, tapi mereka malah membayar jaminan. Berarti mereka punya uang. Mereka masih punya uang untuk bela-bela untuk bayar jaminan supaya tidak ditahan kan. Tapi mereka tidak mau punya tiket baik untuk membayar korban, berkomunikasi dengan kami, apakah ini perlu diselesaikan bertahap atau gimana. Nah, itu yang tidak dilakukan oleh pihak Wanarta. Dan kami harap juga pemerintah bisa membantu kami lah untuk mengembalikan, memulihkan hak-hak kami. Amin. Ya, jadi itu aja sih kalau dari kami ya, dari saya gitu. Dari persidangan hari ini ya, kita mendengarkan saksi fakta dan juga saksi ahli. Kami ada 2 saksi fakta dan 1 saksi ahli yang pada umumnya dalam persidangan hari ini kami merasa sangat puas sekali ya, karena dari saksi fakta dan juga dari saksi ahli sudah memberikan suatu kontribusi yang luar biasa lewat fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang ada ya. Apalagi ada aplaus juga tadi ya dari pendukung semua ya, dari kami, dan juga tadi hakim juga sempat untuk berbicara bahwa negara jangan menjadi perampok ya, itu sangat luar biasa sekali. Dan saksi ahli juga menerangkan juga bahwa untuk kasus Wanarta ini bahwa negara sudah sepantasnya, sudah selayaknya untuk hadir untuk bisa menyelesaikan dan juga untuk bisa bertanggung jawab semuanya atas semua kerugian yang dilakukan oleh korban dari asuransi Wanarta. Mungkin dari saya seperti itu ya, dan juga saksi faktanya juga menerangkan dengan cukup sangat baik ya, bagaimana proses dari awal sampai pada akhirnya polis itu terbit, polis itu nilainya itu ditransfer dan terjadi gagal bayar ya, sangat dijelaskan dengan detail dengan sangat baik sekali. Dan saya optimis ya untuk persidangan ini akan lanjut dan hakim akan memberikan suatu nilai yang baik untuk asuransi korban asuransi Wanarta ya. Oke, ada Baik, kalau dari saya tadi menyangkut jalannya persidangan yang terkait pemeriksaan saksi fakta, kita mendapat informasi dari saksi fakta bahwa produk dari Wanarta ini adalah bukan produk unit link, di mana berarti tidak ada pembelian saham-saham, tidak ada seperti produk-produk asuransi jenis unit link lainnya. Ini murni asuransi yang modelnya malah mirip dengan seperti deposito ya. Kemudian dari saksi fakta juga kita mendapat informasi kalau awalnya adalah bentuknya wall invest, kemudian mendapat saran dari OJK berubah namanya menjadi wahana saving. Kemudian kalau misalnya dari perusahaan asuransi itu Wanarta melakukan pembelian transaksi atau pembelian saham yang diduga melanggar hukum menggunakan dana yang berasal dari polis nasabah, berarti itu tetap menjadi kewajiban dari Wanarta untuk mengembalikan hak-hak dari konsumen, yaitu pembayaran polis beserta ratunya. Hal tersebut juga dikuatkan dari kesaksian ahli, di mana itu tidak melepaskan dari Wanarta untuk membayarkan kewajibannya, termasuk menggugat kami di perkara nomor 2 ini. Ya, jadi sedikit bahwa jelas tadi bahwa asuransi Wanarta ini adalah dulunya namanya adalah WI atau Wall Invest ya, kemudian disarankan oleh OJK ya, dalam tanda kutip kita bisa garis bawahi, yang menyarankan adalah OJK untuk mengganti menjadi WSP, Wana Saving Plus ya, gitu. Berarti kan satu bahwa di situ ada label atau ada tuntunan dari OJK ya, tapi sayangnya hari ini ya di dalam persidangan dalam Wanarta seakan-akan OJK itu melepas tangannya gitu. Jadi dia tidak mau untuk bertanggung jawab semuanya. Ya, lewat persidangan hari ini saya berharap ya
bahwa majelis hakim ya dapat memutuskan dengan baik ya, dan juga mengembalikan terutama mengembalikan semua hak-hak yang dilakukan, yang hak-hak dari korban dari Wana Arta ya. Dan saya berharap juga ya bahwa negara ya, terutama negara, pemerintah ya, harus hadir terjun langsung untuk permasalahan di dalam asuransi Wana Arta ya, dan mengembalikan bertanggung jawab untuk setiap korban-korban asuransi Wana Arta. Bang, tadi sidangnya agendanya? Sidangnya agenda tadi kita mendengarkan keterangan saksi dan juga keterangan ahli. Berapa orang?